Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah dari kelompok kami yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran yang beranggotakan saya Indah Faila Sufa NIM 4221114 dan Salma Anggraini NIM 4221107. Pengertian ijazul Quran. Secara etimologis, kata jas berasal dari akar kata. Ajun artinya tidak mampu atau kuasa. Kata adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau pasif. Kemudian kata ini dapat berkembang menjadi kata kerja aktif supaya dengan wajan af'al azazul jizu berarti melemahkan. Dengan demikian Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan suatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal pikiran manusia. Pengertian ini punya muatan yang berbeda dengan pengertian ijaz dalam perspektif Islam. Kemukjizatan menurut persepsi ulama harus memenuhi kriteria 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk sekalian alam. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang mengaku bahwa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan kebesarannya. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. B. Pendapat ulama mengenai ijazul Quran. Menurut Manak Khalil Al-Qatan, ijazul adalah menepakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Menurut Ali Al-Sabuni, ijazul ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran secara terus-menerus menantang semua ahli kesusastraan Arab untuk mencoba menandinginya, tetapi tak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tak sanggup menirunya karena memang Al-Quran berada di atas puncak yang tak mungkin diungguli karena ia bukan kalam manusia atau bukan buatan manusia. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa kemukjizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan dengan sebagiannya atau dengan setiap surahnya secara lengkap. Poin D. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, susunan bahasanya yang indah. Dua, uslubnya yang menakjubkan. Tiga, keagungannya. Keempat, syariat yang sangat rinci dan sempurna. Lima, berita tentang hal-hal yang gaib. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar yang sifatnya akliyah sehingga berlaku sepanjang zaman karena dapat dijangkau oleh perkembangan akal manusia. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada aspek keindahan bahasanya, kabar berita yang dibawanya, keluasan isi materi yang terkandung di dalamnya, maupun dari segi-segi lainnya, dan tidak ada seorang manusia pun sampai kapanpun dapat menandinginya. Mukjizat Al-Quran merupakan hal-hal yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, bukan datang dari luar Al-Quran karena paham asyarfah tidak dapat diterima. Demikianlah makalah ini disampaikan dalam seminar mata kuliah Al-Quran. Penulisan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan baik literatur yang digunakan maupun susunan bahasanya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Hanya kepada Allah kita menyerahkan diri. Terima kasih, sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.